Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat akal sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan perusahaan dan pemerintah. Kita akan kuliah online tentang hubungan bisnis dengan politik. Mungkin langsung saja ke slide yang pertama. Hubungan bisnis dengan politik. Pihak yang mendukung keterlibatan bisnis dalam politik berargumen bahwa bisnis adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian sehingga kontribusi dalam pemerintahan sangat diperlukan. Sedangkan yang kontra, pihak yang menolak keterlibatan bisnis dalam politik berargumen bahwa meraknya lobby-lobby para penguasa, lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini seringkali diikuti dengan kolusi antara lembaga tinggi negara dengan pengusaha yang menunjukkan bahwa motif utama bukan kesejahteraan rakyat tapi keuntungan. Di sini ada yang pro dan kontra. Yang pro mendukung keterlibatan bisnis dalam politik, yang kontra itu menolak keterlibatan bisnis karena ada pro rider yang menunggangi untuk tetap keuntungan bagi mereka. Ini selanjutnya slide yang kedua itu strategi politik perusahaan. Ini merupakan seluruh aktivitas perusahaan dalam mengembangkan dan menggunakan kekuasaan guna memperoleh pada situasi terjadinya konflik kepentingan. Yang poin kedua itu kemitraan perusahaan dengan pemerintah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkat, yaitu kemitraan produktif, kemitraan semi produktif, kemitraan produktif dan kolaborasi. Ini bisa dibaca oleh teman-teman sahabat akal sehat. Mungkin slide yang ketiga yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang dibuat dengan ditetapkan oleh pemegang otoritas atau mandat publik, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang bersifat meningkat bagi orang yang banyak di tataran strategis. Tujuan kebijakan publik dapat bersifat luas, misalnya menurunkan tingkat pengangguran, dan bersifat sempit, misalnya memperbaiki sarana dan prasarana publik, itu membuat lapangan pekerjaan dan membuat jalan tol mungkin. Untuk slide yang keempat yaitu salah satu kebijakan publik yang mempengaruhi perekonomian bangsa adalah kebijakan perdagangan. Pada hakikatnya kebijakan perdagangan bersifat netral bila politika. Ini di sini jenis kebijakan publik ada 6 poin. Yang pertama kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perpajakan, kebijakan perdagangan, kebijakan industrial, dan kebijakan sosial. Mungkin bisa yang sekarang ini stimulus ekonomi yang ada di dalamnya. Yang keenam itu kebijakan publik juga memiliki keterkaitan. Ada 4 poin. Yang pertama kebijakan terkait ekonomi nasional, kebijakan terkait kesejahteraan publik, kebijakan yang berdampak pada pasar, kebijakan yang berdampak pada laba. Nah, poin ke-7 yaitu kita berefleksi dulu. Pada pertengahan tahun 2017, grup Alibaba menanamkan modal sangat besar kepada Tokopedia, platform ekonomi dagang Indonesia. Grup Alibaba adalah toko elektronik terbesar di Cina, menawarkan aneka produk dari alat kecantikan, otomotif hingga properti. Kapitalisasi Alibaba di bursa saham New York termasuk yang terbesar di dunia, yaitu sekitar 360 miliar US dollar. Menurut saudara, tindakan apa yang tepat bagi UMKM lokal untuk bersaing dengan perusahaan global? Perlukah pemerintah mengatasi langkah ekspansi perusahaan asing di Indonesia? Mungkin teman-teman sahabat akal sehat bisa komen di bawah video ini untuk refleksi. Jadi untuk kesimpulan yang terakhir, hubungan perusahaan dengan pemerintah akan membawa kesejahteraan bagi negara apabila merugikan masyarakat maupun negara. Meskipun banyak pro dan kontra dalam membangun hubungan antara perusahaan dengan pemerintah,
baik itu perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang menanam saham di Indonesia. Semua persoalan itu bisa diatasi asalkan adanya penerapan peraturan yang tegas dan tentunya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Mungkin sekian kuliah online sahabat akal sehat. Boleh yang untuk refleksi bisa komen di bawah video ini. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video saya, sahabat akal sehat.